+1 dari masa studi. Yang mana mayoritas masih banyak yang akhirnya nggak mau pulang karena ngerasakan, oh kok enak tinggal di luar negeri, udah saya nggak usah balik ke Indonesia saja. Terus yang repot lagi, apalagi kalau bukan PNS, itu pilihan negara dan universitasnya terbatas. Apalagi kalau kalian yang mau lompat jenjang seperti saya, itu agak tricky, karena nah, kalau syarat mau S3 adalah harus S2 dulu. Nah, mana gelar S2-mu? Nggak ada. Tapi kok bisa diterima S3 di luar negeri? Kan birokrasi di Indonesia masih belum adapt terhadap hal ini. Pengalaman saya di UMCG sendiri, ini mungkin saya sama Mas Karul jadi ini ambasadornya UMCG ya, kita mendukung kalian semua, kalian yang minat sekolah luar negeri untuk mempertimbangkan UMCG. Jadi ada namanya PhD student, di mana itu ada PhD scholarship program seperti pakai LPDP dan lain sebagainya, atau self-funded PhD, di mana kalau memang ada yang mau bayar terlebih bayar untuk bisa mengambil studi. Tapi ya, seperti yang tahu bahwa ada tuition fee-nya, di mana tuition fee-nya itu 1 tahun bisa 10.000 euro. Tapi tuition fee itu tidak untuk universitas ya, tapi untuk kita ketika dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi sebenarnya tidak kita membayar uang ke universitas kemudian kita dapat kuliah seperti kalau kita sekolah di Indonesia, tapi uang itu dipakai untuk kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa pakai selain kita. Kalau employee, kalian itu bukan yang bayar, tapi kalian dibayar. Jadi betapa menyenangkan ya, udah dapat gelar, dapat uang juga. Nah, terus fakta dari PhD employee yang sampai saat ini saya lihat ya, hanya sedikit PhD employee yang berasal dari Indonesia. Ini permasalahan yang cukup unik. Banyak karena itu dari luar Indonesia, banyak dari Eropa atau mungkin dari India, dari Cina, dari Nepal, atau dari negara-negara Amerika Selatan. Kenapa? Karena PhD employee itu butuh skill yang advance ya, di mana skill tersebut belum diajarkan umum di Indonesia. Dalam arti seperti ini, kita mau sekolah mau PhD, tapi kita sendiri nggak punya basic knowledge. Seperti kita mau penelitian in vivo menggunakan sel, tapi kita sendiri nggak pernah bekerja dengan sel. Nah, bagaimana seorang supervisor itu mau menerima kita sebagai employee-nya mereka? Nah, kita sendiri nggak punya kemampuan. Jadi mereka harus invest lebih banyak untuk mendidik kita terlebih dahulu supaya kita bisa diangkat sebagai employee-nya mereka. Maka mereka akan berpikir lebih baik saya merekrut orang yang sudah punya pengalaman. Karena itu yang saya amati, biasanya yang diterima itu yang sudah punya yang mengambil master degree di topik yang relevan dengan bidang studi yang dituju untuk PhD-nya itu. Jadi kalau misalkan dia mengambil dia sudah pernah di master degree-nya dia itu belajar terkait sel kultur, kemudian dia ngambil PhD terkait sel kultur, maka supervisornya dengan senang hati menerima karena dia tidak repot lagi untuk mendidik bagaimana cara melakukan sel kultur yang benar. Setidaknya basic knowledge-nya sudah sangat bagus. Yang kedua adalah kalau misalkan punya relasi dengan supervisor di Universitas Eropa. Jadi misalkan tadi ada Prof Delvac, terus kemudian kalian approach personal ke beliau ya, Prof saya mau PhD di Manchester, bisa apa enggak ya, ada posisi apa enggak ya. Itu juga yang saya lakukan ketika istri saya datang, kemudian saya approach supervisor yang saya kenal, saya tanya gitu, ada nggak kamu lowongan untuk istri saya mau belajar mengejar PhD di bawah bimbinganmu. Oke. Kita lihat hidup itu ada uang, ada kesehatan gitu ya, ada jalan-jalan, ada keluarga dan ada pekerjaan. Bisa nggak itu apakah itu adalah arah yang berbeda apa arah yang sama? Kalau saya lihat di Indonesia itu adalah arah yang berbeda. Dalam arti spesialis memang secara finansial oke, tapi work life balance-nya kayaknya kurang ideal. Kalau jalan-jalan nanti pasiennya keburu, nanti pasiennya nyariin, kasihan gitu ya. Apalagi kalau option dokter Eti ini mungkin nanti sudah 9 bulan dirawat, kemudian waktu mau melahirkan dokter Etinya harus pergi jalan-jalan dulu, nanti kasihan pasiennya nyari dokter Eti. Tapi kalau PhD di luar negeri itu work life balance-nya sangatlah bagus, di mana semua hal itu bisa kalian dapatkan, ya semuanya bisa kalian dapatkan. Jadi itu secara bersama kalian bisa mendapatkannya. Jadi kalian bisa punya uang, bisa kesehatannya terjamin gitu, bisa tetap menikmati hidup bersama keluarga, bisa jalan-jalan, itu semua bisa didapatkan. Kalau kita lihat apa sih bedanya PhD, kalau hanya PhD student ya, kalau PhD student kita ngomong ya, mereka jamnya fleksibel, terus bisa dapat pelatihan seperti yang disampaikan Mas Khairul,
ya pasti mendapat bimbingan dari supervisor. Kewajibannya ya ikut acara departemen, publikasi, kalau mau lulus ya harus publikasi, dan bekerja sesuai kontrak. Walaupun fleksibel tapi harus ada tetap ada kontraknya, mau kerjanya berapa jam seminggu. Kalau employee, sebenarnya employee itu kewajibannya mirip, tapi yang berbeda haknya. Pertama, gajinya 2.000 euro, kalau tadi LPDP itu 250 ya. Terus gajinya kalau employee itu bertambah setiap tahunnya. Jadi semakin tua semakin kaya, itu udah jelas. Terus bisa punya dana pensiun. Kalau karena employee itu bisa nyicil, udah mulai bisa nyicil rumah, beli rumah ya. Seperti sebelum pandemi ini harga rumah di Eropa itu di Belanda itu 150.000. Sekarang setelah pandemi 300.000. Bisa bayangkan kalau kalian kalau beli sebelum pandemi kemudian dijual setelah pandemi itu sangat menguntungkan sekali. Terus bisa dapat bantuan keringanan seperti penitipan anak, asuransi kesehatan, dapat fasilitas penunjang, bisa dapat laptop baru, bisa dapat kursi, bisa dapat meja belajar. Terus setelah lulus kalian nggak perlu kembali, kalian nggak ada ikatan kontrak, bebas kalian mau ngapain. Jadi kalian nggak ada tanggungan moral gitu untuk kembali lagi ke untuk tetap stay di universitas tersebut. Kewajibannya sama, yaitu mengikuti kegiatan departemen, bekerja sesuai kontrak, dan publikasi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya mencari PhD posisi, mendaftar untuk PhD position. Kalau yang di Eropa yang saya tahu itu kalian bisa coba akses ke Euraccess ini, itu punyanya konsorsium Eropa, atau kalian buka website seperti academicposition.com. Itu mereka selalu update terkait posisi PhD dan juga terkait apa saja skill requirement yang dibutuhkan. Jadi kalian mungkin yang masih S1 kemudian kalian sudah mulai ada kepikiran untuk sekolah ke luar negeri, maka kalian bisa sambil tetap lihat-lihat di sana dan lihat apa sih skill yang dibutuhkan. Jadi mungkin kalian bisa sudah mulai mempersiapkan diri sehingga ketika sudah di tahun kalian punya beberapa tahun untuk menyiapkan hal tersebut. Caranya setelah itu mendaftar ya standar ya, menghubungi calon supervisor, menyertakan CV, kemudian nanti kalau supervisornya mungkin setuju dikirim ke graduate school-nya, kalau graduate school setuju juga nanti dikasih letter of approval. Tapi yang penting kalian harus mempersiapkan diri untuk tahu apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Sambil mendaftar apa yang bisa dilakukan ya. Pertama mungkin yang sekarang kita dilakukan membuat review itu agar kalian tahu apa sih yang ada di perkembangan terbaru di dunia kedokteran di bidang yang saya minatin gitu. Kemudian ya tadi mengasah kemampuan bahasa Inggris dan menambah skill, yaitu yang mempelajari segala sesuatu yang dibutuhkan untuk riset, seperti misalkan program R itu setahu saya sih di UNER saat ini masih belum tahu digalakkan ya, atau tentang STATA, atau mungkin health economic modeling, mungkin belajar ke Mas Khairul, atau mungkin segala hal yang berhubungan dengan lab seperti sel kultur, immunohistochemistry, immunofluorescence, ELISA, dan Western blot. Dan magang, biasanya juga lagi tren kan, baru ditawari magang di departemen klinik gitu untuk membantu penelitian. Menurut saya kalau ketika kalian masih belum tahu apa yang mau kalian tuju, menurut saya magang di departemen tertentu bagus untuk menambah pengetahuan kalian di bidang tersebut. Yang pasti jangan takut. Strategi survive-nya, bagaimana strategi survive-nya? Pertama adalah sewakan kamar. PhD student itu lebih pemilik rumah yang menyewakan rumah itu lebih prefer punya PhD student yang nyewa rumahnya daripada mahasiswa S1 atau S2. Karena S1 dan S2 itu cenderung masih suka pesta, masih suka merusak rumah gitu ya. Kalau kita PhD student biasanya sudah well established, sudah tidak foya-foya lagi. Jadi kita bisa sewa rumah. Katakanlah satu rumah di daerah saya itu bisa 5 kamar, itu harganya 1.000 euro per bulan termasuk listrik dan lain sebagainya. Itu 5 kamar. Kalau kalian tinggal sendiri, berarti kalian punya 4 kamar sisa. Biasanya disewakan 300 euro atau sampai 400 euro per bulan. Jadi kalian nyewakan 4 kamar, kalian dapat uang 1.200 sampai 1.600 euro per bulan. Jadi kalian nyewa rumah, bukannya kalian rugi, kalian malah dapat uang tambahan kalau kalian mau sewakan rumah, mau sewakan kamar kalian. Yang kedua, apply bantuan hidup. PhD ini walaupun kita memang gajinya lumayan 2.000 euro, kalau dikurskan bisa lebih dari 30 juta, tapi hitungannya masih dalam rantai finansial terendah yang cukup rendah dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi kita oleh atas dasar itu pemerintah bisa memberi support untuk bantuan hidup bagi kita. Misalkan asuransinya bisa dibantu asuransi. Seperti saya, asuransi 120 euro per bulan. Saya mengajukan bantuan asuransi, saya dapat 115 euro per bulan. Jadi saya cuma bayar 5 euro per bulan.
Terus yang berikutnya adalah belajar bersepeda. Karena public transport itu ada memang, tapi juga ada uangnya dan jarak tempuhnya sama. Jadi lebih baik kalian bisa bersepeda, karena memang orang Asia itu katanya memang tipikalnya adalah stereotipnya adalah mereka nggak bisa sepedaan. Jadi mungkin kalau kalian memang benar seperti itu, nggak belum bisa sepedaan, maka saran saya kalau kalian mau ke Eropa, belajarlah bersepeda terlebih dahulu. Karena jarak tempuhnya sama, tapi bedanya kalian sepedaan itu gratis dan kalian lebih sehat. Kalau naik public transport ya, kalian tetap harus bayar, nggak salah satu kali naik 2 euro, PP berarti 4 euro ya, tiap harinya. Dan jarak tempuhnya sama. Terus kemudian belajarlah memasak. Memasak itu dulu saya kira adalah skill perempuan, bukan saya bermaksud seksis ya. Tapi memang itu yang terpatri dalam ke orang Asia. Tapi ternyata skill memasak itu sangatlah penting. Setidaknya kalau kalian beli take out itu 5 euro per kali makan. Sedangkan kalau saya masak 5 euro itu bisa untuk 1 minggu saya makan siang. Apalagi kalau kalian memang jago masak, kalian bisa buka open PO kalau misalkan di weekend kalian bisa ngambil margin 100%, maka kalian bisa dapat ekstra uang ya untuk kebutuhan finansial, untuk menambah tabungan. Yang terakhir adalah belajarlah bahasa tujuan. Tapi ini hanya berlaku selain negara Prancis ya. Kalau negara Prancis kalian ngomong bahasa Prancis, mereka akan balas bahasa Prancis. Kalau kalian nggak bisa jawab lagi, mereka nggak lagi ngomong sama kalian. Tapi kalau di negara lain, ketika kalian mencoba pertama pakai bahasa mereka, kemudian kalian switch pakai bahasa Inggris, mereka lebih menghargai kalian karena kalian dianggap kalian itu mau belajar kulturnya mereka. Jadi insya Allah mereka akan lebih senang hati membantu. Ya. Dan yang terakhir, ini ya, menurut saya quote yang masih slide terakhir saya adalah everybody is a genius. But if you just a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Sama halnya dengan ketika kalian mau mengejar karir kalian. Tidak semua orang harus bisa basic science. Tidak semua orang harus bisa clinical study. Tidak semua orang harus jadi spesialis dan lain sebagainya. Temukanlah apa yang mau kalian lakukan sendiri. Ya, semua orang punya pathnya masing-masing. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita semua ini spesial di bidang masing-masing. Jadi tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang penting kita bisa mencari jati diri kita sendiri. Mungkin maaf saya terlambat 2 menit sebelum 20 detik ya. Tapi itu slide terakhir saya. Kalau memang ada pertanyaan bisa di lewat chat atau bisa kontak saya lewat ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Firas. Paparannya luar biasa ya. Semangatnya ini loh yang harus ditiru oleh semuanya. Karena Dr. Firas ini perjuangannya saking kepengennya sekolah di luar negeri. Yang saya tahu beliau itu bahkan ini ya, biaya mandiri ya Dr. Firas ya? Investasi dok. Kenapa? Investasi. Dianggapnya itu semua itu kan investasi pendidikan dok. Iya betul. Bukan membayar ya. Sama seperti spesialis. Ben rasanya nggak abot ngono ya ngomongnya ya. Jadi ngomongnya investasi. Jangan bilang biaya mandiri, investasi gitu. Investasi, jadi, betul. Memindset diri supaya tidak merasa berat ya. Tapi dalam perjalanannya bagaimana untuk biaya pendidikan dan hidup di sana, Dr. Firas? Ya, yang menarik dari Groningen ini adalah satu-satunya universitas Eropa yang di Belanda yang memberikan ekstra uang ya untuk PSD non-employee sebesar 600-700 euro per bulan. Jadi menurut saya ya lumayan terbantu ya. Apalagi kalau rajin nulis dok ya. Nah, rajin nulis Q1 dapat bantuan, dapat insentif publikasi dari UNER gitu. Oh ya. Loh, ayo aku dewangi mana itu. Aku utang Q1 soalnya. Ya. Baik. Jadi strateginya karena ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan meskipun kita sekolah, begitu ya, Dr. Firas ya? Iya dok, betul dok. Ya. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang akan ditanyakan atau disampaikan kepada Dr. Firas karena ini betul-betul live ya, live karena beliau sedang sekolah di sana ini. Kalau pembicara yang lain tadi kan sudah past tense ya, jadi sudah melewati fase itu dan kalau Dr. Firas ini sekarang sedang dalam fase belajar di sana. Kami persilakan atau mungkin ada pertanyaan yang sudah disampaikan ke Dek Masrur ya, silakan. Mungkin saya ingin menanyakan pertanyaan dari teman-teman peserta. Ini ada pertanyaan yang masuk. Di sini tadi ada salah satu peserta yang cukup tertarik tentang PhD employee. Jadi kan ada PhD employee sama PhD student. Kemudian
peserta ini menanyakan bagaimana sih tingkat persaingan untuk mencapai kesuksesan melalui PhD employee itu sendiri, dan kemudian apakah cukup dengan mengandalkan PhD employee itu bisa uh, berkebutuhan harian yang layak seperti itu, dokter, di Belanda? Ya, kalau sudah employee itu pasti layak, bahkan bisa langsung begitu diterima employee bisa langsung ke bank bilang saya punya kontrak PhD 4 tahun, saya mau mulai nyicil rumah. Itu hampir pasti dikasih karena sudah jelas sih. Kalau PhD student masih belum bisa. Jadi secara finansial itu sangatlah bagus. Lalu untuk masalah persaingannya, ya memang persaingannya sangat ketat. Kenapa? Karena supervisor akan membayar kita untuk bekerja. Kalau dia tidak yakin kita bisa mengerjakan hal itu, kita masih butuh waktu beradaptasi lebih lama, maka kenapa dia harus memilih kita? Masih banyak yang lain yang mau. Dan persaingannya juga lumayan ketat ya. Sebenarnya saya tadi tertarik mengkurskan ya. Kalau 700 euro itu sama dengan berapa ya, Dokter Firas ya? Dirupiahkan. 700 kalau sekarang pakai kurs 16.000 saja dapatnya 11 juta. Tapi kalau saya sewa rumah ini 800 euro, belum termasuk semuanya ya, berarti 800 plus itu saya 1.000 euro. Berarti 1.000, berarti berapa? 16 juta. Ya, sekitar 16 juta. 16 juta sebulan. Iya. Sebulan Iya. dapatnya 16 juta berarti. Itu kalau rumah sih saya kebetulan tidak menyewakan, Dok, karena saya sudah ada keluarga ya. Saya pikir tidak nyaman kalau misalkan tinggal dengan yang lain. Jadi saya memutuskan untuk saya begini, dengan sangu yang didapat dari Groningen tadi, itu apakah cukup untuk biaya hidup selama di sana, Dr. Firas? biaya hidup tidak cukup karena memang yang diberikan itu adalah subsidi untuk housing allowance ya memang ya. Jadi ya mungkin kalau saya kembalikan sih mungkin mirip dengan kalau kita ketika para PPDS sekolah gitu. Ya. Menurut saya ya hitung-hitungannya mirip lah. Hitung-hitungannya mirip lah. Iya ya. Jadi kalau PPDS sekolah ya sudah ya, kita betul sekolah sudah menyiapkan biaya, sudah siap bahwa kita nggak punya penghasilan apa-apa begitu ya. Ya, ya, tapi sekarang mindset yang saya terapkan ketika istri saya, ya kebetulan kalau saya pribadi ketika saya sekolah, kemudian istri kan istri juga bisa dapat bisa memulai karir sebagai PhD juga tanpa membayar dan sebagainya. Jadi kasarnya pun ketika saya di sini, gitu kasarnya biaya yang saya keluarkan adalah biaya untuk sekolah berdua. Oh siap, ya. Mas Rul, silakan. Apalagi ditambah dengan bantuan, apalagi ditambah dengan insentif publikasi. Insya Allah. Iya, mancing ini ya, mancing. Baik. Ditunggu ya manuskripnya ya. Baik, Dek Mas Rul, silakan Dek Mas Rul. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Baik, di Zoom partisipan di sini ada yang raise hand atas nama Dading Wicaksono dan Satria Audi. Mungkin di sini untuk Dading Wicaksono bisa terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya kepada Dr. Firas. Ya, silakan, Dr. Dading. Aduh, Bapak ya, sob, sini tepuk tangan. Ada yang mau nyusul Dr. Firas ke Groningen ini. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal Dr. Firas, saya dengan Dading dokter yang masih di Indonesia, Dok. Ini mau menanyakan, dengan kesibukan PhD yang di sana ini, mungkin ada apa saja gitu, Dok, sampingan kegiatan yang mungkin bisa sebagai me time-nya dokter di sana, Dok, sehingga masih untuk menjaga kewarasan selama PhD di sana, dokter. Dan mungkin dari Dr. Firas sendiri mungkin ada keinginan sekolah PPDS ya, Dok, setelah kembali. Maturun Dr. Firas, bareng. Ya, kalau untuk masalah me time itu sangat dianjurkan ya, bahkan dianggap aneh kalau misalkan orang itu tidak liburan, karena ya namanya otak juga butuh istirahat. Jadi sangatlah
sangatlah di strong advice untuk kita mengambil liburan minimal waktu summer 3 minggu sama waktu winter 2 minggu. Liburannya ya karena Eropa itu negaranya berdekatan ya, jadi bisa liburan kemana-mana. Atau bisa juga kalau sekarang kalau sudah mulai usianya sudah mulai bertambah itu merasa bahwa tinggal di rumah saja sudah cukup me time-nya sudah cukup bagus ya, nggak perlu mikir pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu terkait pulang ke Indonesia, ya kemungkinan besar akan pulang ke Indonesia, kemungkinan ya pastinya harus pulang ke Indonesia karena membantu mengembangkan Universitas Erlangga nanti bersama juga Mas Khairul nanti sesama alumni Groningen nanti bersama Dr. Mahendra. Kok masalah spesialis ya nanti kita lihat. Ada Pak Dekan ya, jangan sampai jangan. Baik, Dokter Dading tertarik ke sana ya, Dokter Dading ya. Oh iya, dokter. Iya. Biar saya berterviras, dokter. Suatu hari kelas, dokter. Matur nuwun, dokter. Jadi gini, sebenarnya mungkin pertanyaannya Dokter Dading itu gini, sebenarnya lebih stres mana ya, jadi PPDS Objin atau sekolah di luar negeri begitu? Itu sudah jelas. PPDS Indonesia itu PPDS paling stres. Mirip-mirip sama Belgia ternyata. Belgia itu juga kulturnya masih sama seperti Indonesia, di mana kerja 70 jam seminggu. Kalau Belanda kan 40 jam seminggu. Kalau Belgia itu 70 jam seminggu. Mirip-mirip PPDS kalau di Indonesia. Ya walaupun PPDS kan 24/7 dok ya. 24 jam 7 hari kerjanya. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Rul, mungkin tadi ya, Dokter Audi ya. Ada Dokter Audi. Iya benar dokter. Kemudian pertanyaan kedua bisa diajukan dari Dokter Satria Audi. Mungkin dokter bisa on mic dan kemudian bisa memberikan pertanyaannya kepada Dokter Firas. Ini kalau Terima kasih. kalau berdua berangkat ini ya, Dokter Satria Audi sama Dokter Dading di sana ngeband ini kayaknya. Ya. Dokter, terima kasih kesempatannya, dokter. Ya, silakan. Izin tanya ke Dokter Firas. Selamat pagi ya, Dokter Firas. Ya, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan, Dokter Firas. Ya, yang pertama itu tadi memang dari pemaparan Dokter Firas tadi kan dijelaskan juga cara-cara apply-nya, terus ada website yang bisa kita coba ya. Tapi yang mau saya tanyakan adalah tips and triknya untuk memilih university atau tempat yang terbaik untuk kita buat belajar. Maksudnya university apa yang cocok untuk kita. Terus andai kata kita sudah apply ke tempat tersebut, bagaimana step untuk mendapatkan supervisor atau promotor yang cocok untuk kita nanti sekolahnya. Mungkin tips and triknya saja Dokter Firas. Terima kasih. Ya, ya mungkin kembali lagi ke negara yang menjadi tuju gitu ya kasarannya ya. Kalau negara yang dituju, kalau saya pribadi saya akan menghindari USA. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang ya, di mana Black Lives Matter dan segala hal yang berbau rasisme terhadap Asia itu, ya memang mengindikasi bahwa negara itu memang perlu dihindari. Apalagi bagaimana asuransi kesehatannya mereka yang ternyata juga kacau balau gitu ya. Menurut saya Eropa lebih baik daripada di Amerika. Kalau konteksnya dengan Jepang itu kita masalah kultur sekarang. Kita lebih suka kultur di mana kita sama rata antara kita dengan supervisor, atau kita lebih memang suka hierarki yang kerja itu harus yang sampai malam. Kalau kita lihat di Jepang itu kulturnya waktu dulu saya di Jepang itu pulang itu nggak boleh pulang sebelum supervisor pulang. Jam 11 malam ya pulang jam 11 malam. Kalau di Belanda itu atau di Eropa itu ya kerjanya cuma 8 jam sehari, setelah itu pulang. Supervisor nggak berhak untuk mengganggu. Dan supervisor juga tidak berhak untuk mengatur bagaimana cara kita bekerja selama kita tetap bisa bekerja. Kalau dari konteks terkait pendidikannya seperti itu ya. Kecuali Belgia. Kalau Belgia seperti tadi saya sampaikan, Belgia itu hierarki kulturnya mirip-mirip dengan kultur Asia, di mana masih ada hierarki dan kerja yang harus mengikuti supervisor. Begitu pula dengan Jerman. Jerman masih tetap hierarkinya masih agak lumayan keras. Kalau ke Dr. Audi ini sukanya yang semua orang adalah sama rata gitu, mungkin negara Eropa selain Belgia dan Jerman itu yang disarankan. Lalu bagaimana untuk terkait universitasnya? Ya memang kalau apalagi kalau PhD position kan tidak bisa memilih ya universitasnya mau di universitas yang mana ya. Ya mungkin memang paling gampang dilihat
dilihat dari ranking universitasnya, pakai QS atau pakai Times Higher Education Ranking atau pakai ARWU. Kalau lalu kemudian dilihat publikasinya supervisornya bagaimana, publikasinya supervisornya apakah bagus apa enggak. Dalam artian ketika orang itu tidak bisa, supervisor kurang jago dalam menulis paper, kemudian kita dibimbing mereka, bagaimana kita bisa berkembang, kan seperti itu. Jadi kita bisa nge-track reward publikasinya dia untuk sebagai bahan pertimbangan, apakah ini layak untuk dikejar. Tapi kalau dalam konteks ini LPDP dan sebagainya, ya menurut saya sih kan Dr. Odi jadi punya kebebasan ya, mau mengambil di mana. Tapi yang saya garis bawahi di Belanda itu ternyata lebih stres karena siar publikasinya paling banyak dibandingkan negara yang lain. Setahu saya di UK tidak wajib publikasi, begitu pula di Jerman. Tidak ada kewajiban, sedangkan di Belanda itu harus punya 4 paper. Minimal. Kalau dinanya lagi Dr. Firas, kalau apa namanya untuk tipsnya untuk kita untuk mendapatkan supervisor yang misalnya untuk mendapatkan supervisor itu apakah ada requirement dari kita sendiri, maksudnya minimal kita harus modal kita tuh apa sebenarnya, seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kalau modalnya untuk dalam konteks publikasi itu tidak banyak yang menanyakan kamu punya paper apa saja sudahan. Walaupun memang itu jadi nilai plus, tapi tidak wajib. Dalam arti ada juga yang memang belum punya paper juga bisa dapat PhD position. Lebih ke arah apakah kita punya skill yang dibutuhkan oleh supervisor. Dalam arti supervisornya ingin mengolah data dalam jumlah yang besar. Di mana untuk mengolah data tersebut kita harus jago programming tertentu seperti Python atau R gitu. Apakah kita punya skill itu? Kalau kita punya skill itu, maka dia akan minat dengan kita. Tapi kalau kita tidak punya skill itu, kita bilang kita baru mau belajar skill itu, kita tidak punya basic sama sekali, ya dia jelas akan berpikir kalau gitu ini berarti kan investasinya kita jadi lebih panjang karena kita benar-benar harus mulai dari nol. Atau katakanlah kita sudah jago Stata, tapi terus kita mau belajar R, itu kan, atau kita jago R, kita baru mau belajar Python, tapi basic kita masih ada. Jadi itu masih ada chance untuk bisa diterima, dan memang ada beberapa yang diterima dengan kondisi seperti itu. Ya, terima kasih. Jelas. Sama-sama Dr. Audi. Ini kayaknya kita harus gelar tikar, sediakan pisang rebus, kacang, singkong, sama teh hangat gitu ya. Karena sepertinya obrolan dengan Dr. Firas ini bakal sampai besok pagi bisa. Yang opsi dok, kalau bisa juga biar menambah jaringan. Dr. silakan. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai dokter. Sudah tidak ada pertanyaan masuk dan dari partisipan juga tidak ada yang resen dokter. Ya, ini tadi saya melihat Dr. Triyono masih ada di sini ya. Dr. Triyono, apakah masih berada di Zoom ya? Salam hormat ya dok, dari kami semuanya, para junior dokter yang matur nuwun sangat, Dr. Triyono sudah berkenan untuk hadir dan memberikan semangat pada adik-adik semuanya untuk mengejar ilmu sampai ke Groningen seperti Dr. Firas ini. Aduh, suara saya apakah terdengar ya? Terdengar dokter. Untuk kalau yang berada di dalam partisipan, Dr. Triyono sudah live dari Zoom dokter. Oh sudah tidak ada ya? Ya tidak apa-apa. Tadi masih ada soalnya. Baik, terima kasih banyak karena waktu sudah habis ya. Dr. Firas, matur nuwun sangat ya. Dr. Firas luar biasa. Saya kenal Dr. Firas ya kemarin-kemarin dan saya lihat semangatnya. Wow. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah apa yang sedang dikerjakan di sana yang ada di sini. Baik, Dek Masrur, monggo kami persilakan. Baik dokter, kemudian ini kan selanjutnya memasuki diskusi panel ya dok. Ini untuk yang diskusi panel ada satu pertanyaan dokter untuk ketiga narasumber pada sesi siang hari ini, yaitu pertanyaannya adalah
bagaimana kalau semisal nanti dari Civitas Akademika ini ada yang ingin melanjutkan studi di universitas yang sebelumnya dari FK UNER sendiri ini belum pernah menjalin kerjasama dokter. Kemudian bagaimana